Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang transportasi dalam riset operasi. Nah, sebelumnya dalam masalah transportasi ini kita lebih fokus terkait bagaimana menyelesaikan masalah pendistribusian barang, menyesuaikan persediaan di gudang, menyesuaikan permintaan di gudang, kemudian dengan biaya seminimum mungkin. Jadi notasi biaya di sini adalah CMN. Oke, saya ulangi, fokus utama kita adalah bagaimana caranya meminimumkan biaya untuk mendistribusikan barang dari tempat sejumlah persediaan dan sebanyak permintaan. Nah, tentunya langkahnya sama seperti pekan sebelumnya. Kita gunakan visible awal, kemudian diuji optimal. Setelah itu kita lakukan revisi tabel. Nah, penyelesaian visible awal, sebelumnya kita sudah belajar tentang metode parit laut. Hari ini kita akan belajar tentang metode biaya terendah. Sekali lagi, saya ingatkan, jumlah basis pada solusi ya, haruslah memenuhi jumlah baris 11 kolom kurang 1. Nah, ini masih contoh yang sama kemarin. Jadi ada distributor A, B, C, D. Ini sebagai gudang. Kemudian akan didistribusikan ke toko 1, 2, 3. Ini sebagai tujuan. Sedangkan kolom-kolom ini adalah nilai-nilai ini adalah nilai-nilai biaya. Nah, kalau kita buat soal tadi dalam bentuk tabel seperti ini, di sini permintaannya, kemudian di sini persediaannya, kemudian ini tadi yang biayanya. Nah, algoritma metode biaya terendah dilakukan dengan cara mengisi sel yang memiliki biaya CMN terendah dengan semaksimal mungkin. Jadi sama seperti barat laut kemarin ya, cuma ini biayanya yang terendah yang diperhatikan. Semaksimal mungkin artinya apa? Mengambil nilai terkecil antara permintaan dan persediaan. Nah, contoh data awalnya kan seperti ini. Persediaan, permintaan. Maka kita perhatikan dulu biaya di sini ya, yang di atas. Di atas. Nah, kita ambil biaya terkecil. Biaya terkecil itu adalah ini pada kolom B2. Ini. Maka kita isi semaksimal mungkin. Isi semaksimal mungkin berarti minimum antara persediaan dan permintaan. Berarti minimum antara 500 dengan 1000. Maka kita pilih 500. Karena di sini 500, pindah ke sini. Maka ini sudah dicoret, ini jadi 0. Ini dicoret, ini jadi 500. Oke. Nah, setelah ini terpenuhi, maka ini kita tutup. Karena baris ini sudah 0 ya. Baris ini sudah 0. Oke. Karena baris ini sudah 0, maka untuk analisis selanjutnya kita hanya tinggal pakai kolom ini. Ini 3 kali 3. Oke. Nah, dari 3 kali 3 ini, yang ini, terendahnya yang mana? Yang 2 kan? Biaya terendah adalah 2. Maka ini kita isi semaksimal mungkin. Antara ini dengan ini. Kalau kita lihat nilainya sama, maka di sini ditaruh 200, ini 0, ini 0. Nah, pada kasus nilai baris, nilai persediaan dan permintaannya sama, kita harusnya memunculkan dua basis agar syarat tadi jumlah baris tambah jumlah kolom dikurang 1, jumlah basisnya sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Nah, maka saya jadi sembarang saja ya. Jadi boleh ditaruh basis tambahan atau basis daminya yang nilainya 0 itu di sini dan di sini. Jadi saya putuskan saya akan meletakkannya di sini. Oke, karena saya letakkan di sini, langkah selanjutnya adalah ini dicoret tadi, sudah 0, 0, maka ini ditutup, ini ditutup. Oke, sudah ditutup. Nah, setelah ditutup, maka kita lanjut ke yang ini saja, berarti biaya terendahnya. Nah, kalau kita perhatikan biaya terendahnya kan 3. Maksudnya diisi semaksimal mungkin, antara 500 dengan 300, 300 plus 300, coret ini jadi 0, ini sisa 200. Nah, yang 0 tadi ditutup lagi, tutup, berarti tinggal ini, 2. 2 ini berarti tinggal 2, tadi 200 di sini. Berarti 200 dengan 600, 200, ini 0, berarti nanti ditutup, kemudian nanti sisa ini 400, sama-sama 400, berarti sudah habis.
Selesai. Maka ini solusi visible awal untuk metode biaya terendah. Kita lihat seperti ini diberikan. Kita cek jumlah baris kolomnya dikurang 1 sama dengan 6. Basisnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Langkah selanjutnya adalah uji keoptimalan. Uji keoptimalan seperti ini langkah-langkahnya. Sama seperti kemarin. Nah, misalnya untuk langkah 1 dan 2, kita bikin U dan V seperti ini. Kemudian kita beri nilai mulai dari kolom atau baris yang paling banyak basisnya. Jadi basis itu yang ada angka seperti ini ya. Kalau kita lihat ini cuma satu basis, ini 4 basis, ini satu basis, 2 basis, 2 basis, 1 basis. Berarti kolom 2 paling banyak, itu kita mulai dengan 0. Nah, setelah ini 0, maka untuk U-nya tinggal disesuaikan basis dulu ya. Karena basis berlaku CIJ sama dengan UI tambah PJ. Berarti kalau di sini 0, agar hasilnya 1 berarti di sini 1. Kalau di sini 0 agar hasilnya 7 di sini 7. Di sini 0 berarti di sini 9. Di sini 3. Oke. Nah, setelah itu nilai V-nya lagi. Untuk nilai V berarti mulai dari sini, dari U yang basis dulu. Misalnya ini 7. Di sini ada 7 basis. Berarti kalau 7 ditambah, di sini belum ada tadi. Ini 7 ditambah berapa? Jadi 8. Maka di sini diisi 1. Oke, kemudian di sini 9. 9 ditambah berapa? Jadi hasilnya 2. Maka di sini minus 7. Oke. Kemudian angka 34 kita hitung CIJ kurang UI kurang VJ. Nah, ini kita hitung di sini 5, misalnya sel ini ya. A1 5 dikurang minus 7 berarti 5 tambah 7 dikurang 3 itu 9. Oke. Kemudian sel ini adalah 4 dikurang 1 dikurang 9 minus 6. Begitu seterusnya untuk yang lain. Nah, kalau kita lihat sel B3 belum optimal ya, karena masih kurang dari 0. Yang lainnya sudah optimal. Maka lanjut ke langkah berikutnya adalah verifikasi tabel. Nah, verifikasi tabel kita mulai dari CIJ yang paling minimum, sesuaikan kuantitas sebanyak mungkin, kemudian dicek lagi, diuji lagi apakah sudah optimal atau belum. Jangan lupa konsep dari sifat-sifat loop seperti ini nanti akan kita gunakan. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari yang minusnya terkecil ya. Berarti tadi di sini B3 kita beri tanda tambah. Artinya sisi-sisi yang berhimpitan itu dikurang. Artinya itu dari situ diambil nilainya seterusnya. Nah, kalau kita lihat sifatnya disesuaikan. Pertama berurutan teratas dari baris kolom yang sama. Jadi ini sama. Tidak ada 3, ya ini cuma paling banyak 2 ya. Oke, sel pertama ini misalnya dan terakhir di kolom yang sama, oke. Kolom yang sama. Tidak ada sel muncul lebih dari 1 kolom. Oke. Nah, berarti nanti tinggal dipikir bagaimana caranya didistribusikan secara merata tapi memperhatikan permintaan dan persediaan. Jadi kalau pada kasus ini simpel saja, nolnya tadi dipindah ke sini. Oke. Ini kan minus tadi, berarti dari sini akan dikurangi. Ini mau ditambah, jadi nolnya pindah ke sini. Nah, kalau nolnya sudah pindah ke sini, basisnya tetap 6. Kemudian permintaannya benar, ini 200, ini 1000, ini 400, 300, 200, 600, 500. Jadi ini sudah hasil solusi dari merevisi tabel. Oke. Nah, kemudian langkah 4, cek apakah penyelesaian baru sudah optimal atau belum. Jadi dengan solusi ini kita cek lagi sudah optimal atau belum. Nah, untuk mengecek sudah optimal atau belum, oke, nanti kita bikin lagi U dan V. Kita hitung seperti sama, misalnya berarti dari sini ya, 0 dulu. 0 berarti di sini 1, 7, 3. Habis itu dari 7 ini 1, dari 1 ini bisa ditebak ini 3, dari 3 ini bisa ditebak ini 1. Oke. Setelah itu dicek apakah CIJ kurang UI kurang VJ kurang dari 0. Setelah dihitung, misalnya yang ini itu adalah 6 dikurang min 1 berarti tambah 1 dikurang 1 berarti 6. Kemudian ini 3 ditambah 1 kurang 7 berarti minus 3. Jadi
belum optimal ya, karena ini masih kurang dari 0. Oke, berarti kita revisi tabel lagi. Nah, revisi tabel, ingat mulai dari sini ya, karena ini cuma satu-satunya, jadi tidak usah minimum. Tapi seandainya kalau 2, ambil yang paling minimum. Berarti ini ditambah, ini dikurang, ditambah, ini dikurang. Oke. Tidak apa-apa ini dilompat ya. Yang penting selnya tetap memenuhi sifat loop. Nah, pada sini berarti ini saya kasih turun ke bawah 200. Kemudian yang 400 saya pecah. Di sini 200, di sini 200. Oke. Perhatikan basisnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Oke. Ini tetap 200. Ini tetap 1000. 400, 500, 600, 200, 300. Oke. Sudah cukup. Maka selanjutnya kita uji. Itu mulai dari sini lagi 0. Akan muncul 173. Kemudian dari 7 akan muncul 1. Setelah itu dari 7 akan muncul minus 4. Oke. Sudah terpenuhi, kita cek. Kita buat CIJ kurang UI kurang VJ. Kita lihat misalkan yang ini itu adalah 4 kurang 1. Dikurang 1 sama dengan 2. Yang ini 6 tambah 4 kurang 1 sama dengan 9. Kalau kita lihat semuanya sudah positif, maka inilah solusi optimal dengan biaya terendah. Oke, terima kasih.